Teman-teman pernah nggak sih merasa overwhelming karena saking banyaknya project yang belum selesai gara-gara mungkin waktunya yang kurang atau skill yang belum mumpuni, belum lagi banyak banget benang lucu-lucu yang kita ingini, kita pengen koleksi jarum yang banyak. Pernah nggak sih? Kembali lagi di Belajar Radiut bersama saya Julan. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Seperti yang sudah saya bahas di depan tadi, kadangkala kita melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Nah, seringkali kesalahan-kesalahan tersebut bisa jadi menghambat proses berkarya kita. Apa aja itu? Yuk kita bahas 5 kesalahan yang sering terjadi dalam berkarya. Yang pertama dan yang paling sering adalah terburu-buru. Jadi kadangkala kalau misalnya kita lagi memulai sesuatu yang baru, itu pengennya langsung bisa, langsung mahir, pokoknya langsung expert deh gitu. Begitupun juga dengan merajut. Kalau kita melihat karya-karya cantik para crochetter dan knitter gitu ya, kadangkala itu kita pengen langsung bisa nih bikin seperti itu. Nah, padahal itu semua butuh proses teman-teman. Jadi banyak hal yang harus dilakukan sebelum benar-benar menjadi mahir. Kita mulai harus belajar dari teknik dasar, belum lagi membuat polanya, belum lagi untuk konsepnya, belum lagi bahan dan segala macam. Semuanya itu butuh proses dan tentu saja tidak bisa instan. Oke, yang kedua adalah kurang teknik dasar. Berkali-kali saya bahas ya teman-teman, pentingnya mempelajari dan memahami teknik dasar. Karena apa? Karena teknik dasar itu akan membantu teman-teman lebih memahami teknik-teknik yang lebih advance. Karena nantinya semakin dalam teman-teman mempelajari crochet, itu akan banyak pola-pola advance yang tidak akan membahas teknik dasar secara detail. Jadi teman-teman udah harus hafal ya. Referensi bertujuan untuk membantu kita menentukan teknik apa dan hasilnya seperti apa bakalan jadinya. Nah, ini yang bisa jadi kesalahan juga nih teman-teman. Terlalu banyak referensi atau malah kurang referensi. Jadi, kalau kita kurang referensi, maka kita akan bingung dan bertanya-tanya seperti apa ini hasilnya atau teknik apa yang digunakan. Sebaliknya, terlalu banyak referensi, kita juga akan bingung mau menentukan mau menggunakan teknik apa nih dan hasilnya juga seperti apa. Jadi, idealnya harus pas, tidak kurang dan tidak lebih. Yang keempat adalah benang dan alat yang tidak sesuai dengan proyek teman-teman. Nah, jadi banyak banget ya di pasaran itu beredar benang-benang yang lucu-lucu seperti itu. Tetapi harus hati-hati teman-teman, karena tidak semua benang itu cocok untuk semua proyek. Jadi ada beberapa benang yang benar-benar khusus untuk hanya sebuah proyek seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang bingung nih, kira-kira benang-benang apa aja nih yang sesuai dengan proyek-proyek, teman-teman bisa cek link video di deskripsi ya. Begitu juga dengan alat rajut seperti hakpen ya teman-teman. Sama seperti benang, di luaran sana banyak banget hakpen yang lucu-lucu. Tetapi hakpen itu harus disesuaikan dengan jenis benang yang akan kita pakai. Nah, jika teman-teman salah menggunakan hakpen, itu akan beresiko membuat benang-benang teman-teman menjadi gampang split atau breakout. Nah, yang kelima, ini sedikit deep ya teman-teman. Yang kelima ini adalah takut tantangan. Jadi, jika teman-teman memang membutuhkan untuk mengupgrade skill, jangan takut untuk belajar lebih lanjut. Tentu hal itu akan semakin susah. Tetapi tujuan untuk mengupgrade skill itu adalah supaya teman-teman semakin berkembang dan semakin mahir. Jadi, jangan takut untuk men-challenge diri sendiri dan keluar dari comfort zone ya teman-teman. Tadi 5 kesalahan yang sering terjadi dalam berkarya. Itu patut kita antisipasi ya teman-teman. Kira-kira kesalahan apa lagi sih yang teman-teman sering lakukan? Boleh share ceritanya di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, support terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.